dimulai di mana di sebuah game bernama Sky Love Adventure, game parametrik virtual pertama di dunia dengan menghadirkan reality 3D yang sangat memukau, picture yang bahkan sangat nyata, dengan peralatan game pertama dan sistem Shift of the Sepunat interaktif. Popularitasnya meroket bak nuklir di seluruh dunia pada detik peluncurannya. Di sini banyak orang-orang yang mau mengubah koceknya menjadi mainan itu. Kemungkinan tak terbatas terletak dalam game ini. Bahkan game ini tidak mempunyai batasan. Itu adalah gameplay yang kaya akan aspek sandbox ekstrim yang membuat pemain merasa seolah-olah mereka telah melayang ke dunia lain bagaikan nirwana. Pemain bertindak sebagai mereka membangun wilayah, meningkatkan angkatan bersenjata, dan mengembangkan ilmu teknologi, pengetahuan, dan juga sihir. Dan tentu saja bertahan dalam perlawanan terhadap iblis dengan tuan dari para dewa. Namun sebagian besar pemain telah jatuh cinta dan mengubah game ini menjadi game aerodinamis dan romantis. Dalam permainan pemain maksudnya dapat menumbuhkan kesukaan dan kecintaan dengan NPC ataupun player lain berbeda jenis, dan beberapa pemain bahkan mengantongi Dewi Nakluk. Namun ada eksistensi di dunia ini yang tidak bisa ditundukkan, yaitu iblis wanita sang kaisar. Sampai hari ini tidak ada pemain yang mampu menaklukkan hati wanita iblis kaisar itu. Kebanyakan pemain yang telah dilecehkan oleh mereka dan memilih untuk mundur. Dan yang terkuat di antara iblis wanita itu adalah iblis nafsu Lydia. Dan gua muncul di sini. Akhirnya aku mendapatkanmu juga, kata sang MC Ching Xing Xiao. ID pemain Wong Wen 520, status level 99, profesi seorang warrior. Aku kini berhasil menaklukkannya dengan mudah. Namanya adalah Tia, posisi NPC Iblis Ratu Nafsu, status level 9999. Kesukaan target adalah kebencian. Anjir, kurang ajar kau manusia, bunuh saja aku. Tapi aku nggak bisa membunuhmu dengan mudah. Lalu, apa yang kamu lakukan padaku? Pergi ke kerajaan dan terima hadiahnya, atau pergi ke kuil Dewi dan gunakan aku untuk memenangkan hati orang-orang rendahan itu. Kamu salah sekali. Kamu belum paham yang kuinginkan adalah yaitu tubuhmu. Jadi tolong menikahlah denganku, Latia. Anjrat, rupanya seperti itu. Dan Latia pun langsung tercengah dengan perkataan sang MC. Sebenarnya menundukkan dan mengurus seseorang seperti diriku yang mulia utusan adalah orang yang konyol. Itu adalah penghinaan terburuk bagi iblis wanita sepertiku. Kamu ini siapa? Konyol sekali. Dari mana coba? Apa salahnya menyukai seorang wanita? Merayu dan mendambakan seorang wanita adalah tujuanku, kata sang MC yang narsis abis. Jadi kamu nyebut ini pacaran, anjrot? Notifikasi sistem kesukaan target saat ini kebencian ekstrim. Tidak ada yang membantu dengan kalian para iblis wanita yang membunuh di depan mataku. Aku harus mengalahkanmu sebelum percakapan kita selesai, kata sang MC yang super
Kau begitu. Bahkan jika kamu dapat membatasiku, Ching Sing Feng, aku sama sekali tidak akan pernah menikah dengan ras inferior sepertimu, kata sang wanita iblis. Oh, begitukah? Maka jangan salahkan aku karena mengambil tindakan yang tidak biasa. Baik, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi ke ras inferior dan langsung mengenak-enakimu. Ini adalah ramuan cintaku yang telah ku konsumsi khusus untukmu. Aku harus melakukan hal-hal yang sangat ekstrim hanya untuk mendapatkan dari Dewi Cintaku, kata sang MC yang tampaknya mengintimidasi wanita cantik itu. Epic ramuan cinta enak-enak, rahasia habis langsung kamu akan kelojotan. Efek kesukaan target untuk Anda meroket setelah minum ini. Anjrot, ini adalah air suci yang aku murnikan. Minumlah ini, kamu akan tergila-gila padaku. Baiklah, minum cepat, jangan sampai usahaku sia-sia. Nikmati, jangan lewatkan setetes pun. Kamu akan menjadi milikku. Sangat banyak aku tidak terus minum seperti ini. Wanita itu dalam hatinya pun menyesal. Rupanya sang MC tidak hanya kasih satu botol sampai lenger, tapi berbotol-botol. Nampaknya cintanya cuma tambah satu. Anjir. Oh, kesukaannya benar-benar naik satu. Ini membagongkan. Bahkan seorang dewi langsung kelepek-kelepek padaku setelah minum ini. Tapi apa yang salah? Baiklah. Aku tidak akan sungkan lagi. Nih, rasakan. Membandingkan hal-hal yang tidak relevan dengan iblis wanita ini, langsung sang MC mengeluarkan ribuan botol untuk diminum wanita ini. Kenapa sih ini cerdas banget? Untungnya aku menyiapkan 99 botol untuk kau minum. Langsung tercengoh di sini sang iblis betina ini. Kamu sialan. Ting, notifikasi sistem. Kesukaan target saat ini biasa-biasa saja. Aku tidak bisa minum lagi. Badanku panas sekali. Sepertinya di sini wanita ini kelojotan, pengen dienak-enakin kimochi. Sayangnya hanya ada satu botol lagi. Patuh dan ambil satu lagi. Pembohong itu yang baru saja kamu katakan. Kamu mengertaknya ya. Jangan bergerak, biarkan aku memuaskanmu perlahan. Sangat enak. Aku ingin cairanmu lebih banyak lagi, kata wanita itu yang tampaknya langsung pengen nyicipin rudal sang MC. Notifikasi sistem. Kesukaan target maksimal. Benar sekali. Tadi itu sangat hebat. Aku bahkan tidak punya setetes pun untuk tersisa, kata sang MC yang tampaknya sudah berhasil menaklukkan iblis wanita itu. Game membatasi pemain untuk melamar ke faksi iblis wanita. Jadi aku mentransfer cincin ini kepadamu. Silakan lamar aku, kata sang iblis itu kepada sang MC. Tampaknya mau dinikahi. Aku ingin sangat menikahi. Aduh, kamu untuk menikahiku. Begitukah? Baiklah. Ya Tuhan. Ini berhasil. Ting, selamat kepada host. Selamat untuk kalian berdua atas pernikahan resminya. Selanjutnya hidup Anda, kemampuan menaklukkan atribut akan dibagikan. Dan sang MC pun langsung menikah di kemudian hari. Cincin berlian yang tampaknya segede gaban. Untuk pasangan pernikahan pertamaku menjadi bos terkuat game itu hanya diharapkan dariku saja. Sang MC, Fighting Capacity level 999, XP 4999, MP 99, OP parah. Oke. Saatnya untuk melaksanakan fase kedua dari rencanaku. Aku ingin menaklukkan iblis-iblis lain, kata sang MC kita. Sepertinya tampaknya di sini wanita-wanita lain pun langsung membrodongi sang MC. Tunggu sebentar, mate. Kamu memiliki aku loh. Namun masih ingin menikahi iblis-iblis wanita lain. Apakah kamu gokil, anjir?
Astaga, apa kamu cemburu istriku sayang? Tentu saja tidak, katanya sambil cemberut. Ding, notifikasi sistem. Pemain Ling Qingfeng telah menangkap setiap iblis wanita dan menjadikannya istri tercantiknya. Seperti yang diharapkan dari Qing Qingfeng. Qing Qingfeng itu dan tetesan sucinya anjrot. Orang ini menikah waifuku. Aku akan mencari tahu di mana dia tinggal dan membantainya, kata orang-orang yang tampaknya jengkel. Dan kemudian hari di lain hari setelah perayaan itu, semua penyihir telah dikalahkan. Tapi aku tidak tahu kapan mereka akan memperbarui paket ekspansi dan membawakanku istri baru untuk bermain. Saat ini aku sudah mempunyai 8 istri. Sepertinya ini sungguh membosankan. Baiklah kalau begitu, aku langsung saja mengenakinya lagi setelah malam pertama. Ting, ada peringatan dari sistem. Anjrot. Peringatan. Tanggapan pemain tidak boleh menyentuh atau meletakkan tangannya di bawah leher NPC. Apa-apa nih? Kenapa ada update seperti ini? Cih, padahal aku ingin mencium meremas melon-melonnya yang bergelinding itu dan bercinta dengan istriku malam ini. Apa yang harus aku lakukan, Injir? Para wanita-wanita meninggalkan cara lama mereka dan mengikutiku. Semua iblis sudah menyerah dan dunia akhirnya makmur dan damai. Ya sudahlah, di sini sang MC keluar dari gamenya. Dasar game sialan. Game ini membuatku keluar saja. Tiba-tiba sang MC keluar dari gamenya dan tampaknya ada yang aneh di sini. Sepertinya game ini tidak menawarkan apa-apa lagi untuk aku mainkan. Lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Itu membuatku bosan. Menjadi top player dunia, mungkin aku akan menaklukkan para dewi juga. Ini sangat membagonkan dan aku lama-lama bosan, anjir, kata sang MC. Dilalah sang MC tertidur dan ada mantra pemanggil terdeteksi melalui rentang waktu dan sejarah yang tak berujung. Seseorang dunia lain yang benar-benar mengalahkan kekuatan iblis akhirnya muncul. Haruskah aku melakukan untuk memanggilnya? Kata orang ini. Panggil dia sekarang. Rupanya ada rambut kuning di sini, seorang dewi yang memanggil sang MC kita. Sistem, habiskan semua kekuatan yang aku miliki untuk mempertahankan kontrak pernikahan sampai akhir. Kamu mati seperti apa? Tiba-tiba sang MC langsung tenggelam ke sedot kekuatan itu. Untuk menyelamatkan dunia ini, pengorbanan tidak bisa dihindari. Melampaui berantang waktu yang berujung, dunia sekarang berubah untuk pertama kalinya dalam 1000 tahun. Tapi apakah kamu benar-benar mampu menulis ulang sejarah dan mengantarkan dunia ini? Aku akan menunggu dan melihatmu, kata sang dewi kata-kata terakhirnya dan berpisah kepada sang MC. Pagi hari pun tiba. Mata sang MC sangat berat untuk dibukakan. Nani, perasaan pusing apa ini? Lembab banget, kataku. Apa gitu Dakamura Kulaitiaku? Kata sang MC. Dakamura adalah guling, ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Di sini sang MC tanpa sengaja menyentuh melon-melon ganda itu. Aduh, tidak. Kapan kira-kira? Lingku kok terasa enak seperti ini, seperti kenyataan. Kimochi rasanya, Nenui. Kamu pikir kamu meletakkan tanganmu di mana, manusia baka? Loh, istriku, kamu terlihat sangat cantik hari ini. Siapa yang kamu sebut istri? Ras rendahan muncul di sini. Aku akan melenyapkanmu di sini. Rasakan bola kristal. Woi, seorang tolong aku. Aku akan mati karena kekerasan dalam rumah tangga, kata sang MC. Modar sial. Kemudian wanita itu meledakkan seluruh tempat itu. Ada apa dengan para penjaga itu? Manusia benar-benar diizinkan untuk menyusup ke kamarku, kata sang Litian. Sepertinya beberapa orang perlu dihukum mati. Apa?
Ini bug. Itu bukankah sistem game ini terkenal di dunia? Itu bisa berfungsi normal bahkan jika server runtuh. Istriku, yang kau sukai, aku akan menginvestasikan begitu banyak waktu dan usaha untuk membesarkan. Seharusnya tidak memiliki alasan untuk menyerangku, bukan? Kata sang MC yang percaya diri sembari seluruh tubuhnya tidak memakai belang. Maksudnya benang apapun. Lu kok bisa? Kenapa masih hidup? Kata Lintian yang terkejut. Tiba-tiba dia terkena shock terapi. Ini adalah kontrak pernikahan. Apa yang kamu lakukan padaku? Kata Lintian. Kamu tahu apa yang aku lakukan? Hah? Jangan mendekatiku. Hei, jangan bilang kamu sedang memasuki fase pemberontakan sekarang. Dasar gadis nakal. Sial, aku akan mempertahankanmu untuk melepaskanku, katanya. Oh, apa yang kamu lakukan, anjir? Anak nakal harus dipukul pantatnya nih, plek 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 plek. Gue empek-empek sampai habis kamu. Hah? Jangan, tolong aku. Tiba-tiba pantat Lintian menjadi merah. Bahkan nenek tidak pernah memukulku. Dasar pria hidung belang. Itu aneh. Sistem tiba-tiba memungkinkanku untuk menyentuh bagian sensitif dari NPC. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu, kata Lintian yang terus mendendam. Apa? Membunuh? Langsung diteplek pantatnya lagi. Tampaknya beneran bug karena tidak ada yang membantu. Aku harus mengunjungi layanan pelanggan besok, kata sang MC yang tampaknya belum sadar dia masuk ke dalam dunia nyata di dalam game. Sistem, keluarlah kau dari game. Kenapa tidak bisa? Kenapa kacamataku tidak bisa lepas? Kemana perginya kacamata VR-ku? Loh, kenapa gak ada? Dan sang MC melihat kepada Lintian. Ini lebih aneh lagi. Kenapa aku masih di dalam game? Loh, tunggu. Sekarang aku ingat aku sudah melepaskannya. Di sini sang MC langsung pegang-pegang di bagian enak-enak. Jangan bilang padaku kalau ini nyata. Dan membuat Lintian teriak sekeras-kerasnya. Anjir. Nani, aku sudah pindah ke dunia game, batin sang MC kita. Saat asik-asiknya mereka bertengkar, ada yang datang. Glidik. Kenapa pintunya terbuka? Master, saya mendengar suara aneh di dalam. Apa yang terjadi? Apakah Anda baik-baik saja? Nama orang ini adalah Denny. Dan dia mempunyai melon-melon yang bergetar gede banget. Dia adalah pembantu pribadi Lydia. Anjir, wapa-wapaan ini. Tercengolan di sini Denny kepada tuannya ini sedang melakukan aneh-aneh. Woi, siapa kamu? Sebelumnya kamu melihat pijatan-pijatan ini kan? Nani? Iya Denny. Ya, aku hanya menikmati pijatan ini. Seperti yang kau lihat, kamu tidak diizinkan memasuki kamar pribadiku tanpa izin. Oh maaf, aku sangat menyesal, tapi aku mendengar suara keras dan khawatir tentang apa yang terjadi pada dirimu. Oh, jika aku memberitahu bahwa kalau aku dipukuli mau ditaruh di mana harga diriku, batin Lydia di dalam hatinya. Tampaknya di sini sang MC memijat agak kerasan dan membuat sang wanita merasakan kimochi yang terlalu nikmat. Ketika kamu merasa nyaman, kamu secara alami akan berteriak, aku seorang tukang pijat pro di duniaku dan aku dapat merangsang seluruh tubuhmu. Anjir, apa yang terjadi? Ini sangat kimochi, batin wanita ini. Wow, ini sangat tidak pantas untuk dilihat, kata Dani di sini sembari tercengoh melihat kelakuan mereka berdua. Kimochi tingkat diman. Yang tampaknya itu adalah kenikmatan demon tertinggi. Oke, mari kita lakukan pijatan melon-melon lagi di akhir ini. Ini membuat Denny tidak kuat lagi. Tiba-tiba aku teringat masa
ada baju yang belum dicuci. Aku permisi dulu. Dia kenapa ya? Bagaimana? Istriku, teknik pijakanku tidak buruk kan? Kata sang MC yang merayu wanitanya itu. Siapa istrimu, gundul? Lepaskan aku, dasar laki-laki hidung belang. Ini dia lagi. Apa kamu masih menolak untuk mengakuiku sampai hari ini? Jelas seranganmu nggak mempan padaku sama sekali. Dan tercengohlah sang wanita di sini. Meskipun kamu hanya mengirim slime untuk mengalahkanku sampai mati, kamu tidak akan mampu. Rupanya Lynthia pun tidak berdaya melawan kata-kata sang MC kita. Memang aku tidak bisa melakukannya, bahkan jika aku sangat kuat di sini. Tapi aneh, kenapa ada cincin di sini? Cincin berlian ini memang menjadi penyangga untuk membentuk sebuah pernikahan. Mungkinkah itu orang itu adalah tunangan yang dipilih oleh Mother of the God? Tepat sekali. Kata sang MC di sini. Itu benar. Aku adalah suami yang ibumu temukan untukmu. Seperti yang diharapkan dari istriku, identitas Nobumu luar biasa, batin sang MC. Apa yang terjadi? Dan dengarkan aku baik-baik, wanitaku. Setelah pertempuran antara Dewa Jahat dan Dewi Penciptaan, kedua belah pihak terluka parah. Keduanya jatuh ke dalam tidur abadi bersama-sama. Namun sebelum tidur, Dewa Jahat membuat kontrak pernikahan antara aku dan semua penyihir. Biarlah aku memilih penerus berikutnya di antara para penyihir. Begitulah, apa kamu mengerti? Ini cuman omong kosong sang MC yang tampaknya dikarang-karang oleh dirinya sendiri, batin narator di manhwa ini. Aku sudah berusaha 1000 tahun, jadi tidak ada masalah untuk menikah sih, batin Lynthia. Bagus. Jadi kamu memilihku ya, mata yang bagus. Tidak peduli itu penyihir lain, mereka harus menyerah padaku, batin wanita itu. Tidak, kamu hanyalah penyihir pertama yang diberitahu. Sekarang aku akan memberitahu para penyihir lainnya. Tampaknya sang MC langsung pergi dari kamar itu. Tunggu dulu. Bagaimana aku bisa membiarkan utusan berlian seperti ini? Mengapa tidak membiarkanku memberitahu penyihir lain dan membiarkan mereka datang ke sini untuk menerima ceritamu itu? Sepertinya dia membuka portal kemana aja. Baiklah. Maka dengan senang hati diputuskan. Kamu beristirahatlah di sini dengan tenang. Aku akan kembali nanti, kata Lynthia. Aku tidak akan menyadarinya. Kekuatan ilahi dari Mother God harus menjadi milikku saja, batin wanita itu. Akhirnya dia tertipu, batin sang MC. Aku tidak berharap Lynthia menjadi begitu berkedip. Jadi dia bisa menjentikan ke tempat tidurnya, bata sang MC di sini. Penyihir keinginan tidak mudah ditipu, tetapi itu adalah hilangnya keperkasaanku. Tiba-tiba ada sistem yang berbicara. Siapa itu? Kenapa berbicara seperti? Aku adalah sistem yang membawa Anda ke sini. Dan aku terkejut bahwa pria yang dia bawa di dalam hidupnya sangat ketakutan. Dia punya hati yang jahat. Kau pikir hati yang sama? Seluruh keluargamu punya hati yang sama, bukan? Maki sang MC. Aku akan tidur dalam 5 menit. Ajukan pertanyaan apapun sesegera mungkin, kata sistem. Apakah kau sangat bisa diandalkan, di mana ini? Bagaimana aku bisa kembali? Kata sang MC bertanya pada sistem. Host, ini adalah dunia nyata yang sesuai dengan Isekai Love Ever True. Anda adalah satu-satunya pemain yang lulus tes. Selama Anda mengalahkan semua penyihir seperti di dalam game, Anda dapat kembali kapanpun. Nani? Aku nggak bisa melakukannya. Dalam game aku menangkap Lynthia dengan bantuan lebih dari 12 dewa, dan kemudian menikahi Lynthia dan berbagi atribut dengannya, dan kemudian mengalahkan para penyihir lainnya. Jadi
Anda harus cepat menikahi dengan Lydia agar Anda bisa berbagi atribut dan mengalahkan penyihir lainnya. Ayo, sang host. Saya juga membawa kotak penyimpanan Anda dalam game. Meskipun Anda hanya level 1, Anda setidaknya tidak akan terbunuh oleh slime jika memiliki equipment yang bagus, kata sang sistem. Lanyanya. Maksudnya layanannya sangat perhatian. Kotak penyimpananku memiliki banyak equip kelas dunia. Biarkan aku melihat setelan mana yang aku pilih kali ini. Ini cincin kawin untuk Lintian. Sial, apa yang bisa dilakukan equipment ini? Aku ditipu. Apakah ini benar kontak penyimpananku? Cincin tingkat dewa, cincin geok dari madu Ratu Elf, aksesoris kembali terhadap serangan tanaman, dan cincinnya disebut oleh Ratu Elf dengan Sorojet. Aku hanya memintanya untuk menempa cincin untukku, tapi aku mengubah kesukaan 12 dewi menjadi ambitas hak. Silvi, tidakkah aku menurutimu? Aku akan melamarnya sekarang. Batin sang MC. Untungnya aku belum sepenuhnya menyelesaikan kesukaan Dewi di dunia ini. Jika tidak, ini mungkin akan berkembang menjadi bidang syura paling menakutkan dalam sejarah antara iblis versus dewa untuk memperebutkan ini. Hidupku mungkin tidak bisa dijamin di sini. Setelah aku keluar, aku cepat menaikkan level dulu. Saat ini lantai 2 istana iblis di Pavilion of the Wall. Lama tidak bertemu. Apa yang terjadi? Ratu Elf Silver. Namanya Silver. Dia adalah Dark Elf Demon King, bawahannya Lydia, mantan ratu wanita dari suku elf yang jatuh ke dalam Dark Elf karena alasan yang tidak diketahui, kata narator. Tolong jangan panggil saya Ratu Elf yang mulia. Berkat pria itu, aku bukan lagi Ratu Elf. Bintang pagi itu sudah menyebabkanmu begitu banyak kerusakan. Saya tidak ingin mendengar namanya lagi. Baiklah. Belum lagi. Aku punya hal lain yang mencarimu hari ini. Apa kamu pandai ramalan? Bantu aku mencari semua informasi tentang pemilik rambut tubuh ini. Rupanya Lydia membawa rambut sang MC untuk diselidiki. Semakin detail semakin bagus, kata sang Lydia. Baiklah Tuan Putri, akan aku coba dengan kekuatanku. Ini adalah ras manusia, jenis kelamin pria, usia 19 tahun. Sihir tidak ada, itu hanya manusia biasa yang bahkan tidak bisa mengalahkan slime. Anjir, dia menipuku, kata Lydia yang tampaknya jengkel. Manusia itu, dia berbohong padaku. Aneh, dia memiliki nafas banyak penyihir. Pengkhianat, penyihir huang gua, penyihir wanita, penyihir bulan purnama terlalu banyak di sini. Ini tidak mungkin. Jika manusia ini benar-benar utusan ibu, pasti akan ada nafas kita. Tapi mengapa ibu harus memilih manusia sebagai utusan? Evil Eyes. Di sini mata iblis pun mendeteksi. Algujo SS Hitomi Barat, raja paling kuat dari klan elf. Yes, iblis mata jahat. Semuanya siap membantu Anda, Tuan Putri. Pergi dan bunuh pria di kamarku. Baik. Rupanya dia mau membunuh sang MC kita. Manusia, jika kamu benar-benar utusan Mother of the God, pasti kuat. Satu penjaga pintu kecil tidak bisa menyakitimu. Sepertinya di sini mata jahat ini mau meninggalkan MC kita. Sementara di waktu lain sang MC malah sibuk mengeluarkan item-itemnya. Kampret, levelnya nggak cukup. Hanya mode ini apa yang bisa dilengkapi? Jangan khawatir host, tidak ada batasan level untuk cincin kawin. Cukup lengkapi cincin kawinnya. Seperti ini? Iya, benar sekali. Panggil aku Lord of the Ring. Lord of the Ring bapakmu.
Cincin kawin itu nggak berguna. Kamu hanya bisa menggunakannya untuk para bujang lapuk di desa pemula. Kata sang MC yang berteriak-teriak kepada sistem. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu juga equip tingkat dewa. Secara keseluruhan 5 menit telah berlalu dan saya akan tidur. Di dunia tergantung pada Anda. Jadi Anda harus mengurusnya sendiri, kata sistem. Nani? Katanya yang jengkel. Ini beneran cuma 5 menit. Nampaknya sang MC bener-bener bokeh. Terus gimana nih nasibku di sini? Manusia rendahan berani melakukan ini di kamar Master Lyntia. Tak termaafkan, biar aku menghukummu dengan Hitomi Barat ini. Bagaimana aku bisa membunuhmu? Ambil saja jantungnya dan berikan pada Master Lyntia. Aku tahu kau ada di sini, sistem. Katanya. Apa orang ini menyadariku? Bagaimana dia tahu kalau namaku Singtong? Dalam bahasa Cina, Sitong itu namanya adalah sistem. Jadi di sini sang monster salah paham. Apa kau hanya punya waktu 5 menit? Berhenti menggodaku. Apa kau bahkan tahu kelemahanku dan mengejekku? Jangan sembunyi, keluarlah. Sekarang dia sudah menyadari penyembunyianku. Aku tidak perlu sembunyi lagi. Sepertinya orang ini tidak bisa diremehkan. Biar aku menunjukkan kemampuan yang sebenarnya dan bertemu denganmu. Dia pun berubah menjadi monster yang kuat. Manusia, namaku Evil S. Tanpa diduga kau melihat persembunyianku, kau memenuhi syarat untuk melawanku. Evil S, Raja Iblis Sitong yang menjaga pintu Lyntia. Dari mana mesti dimuncul? Modar sialan, rasakan ini. Tiba-tiba sang MC pleset bola Pokemon dan dia pun langsung menghindar. Apa? Dia bisa lari dari seranganku dengan postur yang begitu fleksibel. Sial, apa aku mengejariku? Dasar anjir. Sial banget, batin sang MC. Sakitnya bukan main, kata sang MC yang tampaknya terlihat slow motion. Sebenarnya dia kesakitan. Kenapa dia duduk seperti itu? Seperti tidak terduga, dia mengabaikanku. Seperti ini adalah karena seranganku terlalu berlebihan, atau apa dia tidak layak diperlakukan serius. Dan begitu banyak equipment kelas dunia dilemparkan ke lantai oleh pria ini dengan santai. Sepertinya dia tidak menganggapku serius di matanya. Mengerikan. Tak terduga, sepertinya aku hanya memiliki beberapa nyawa di depan pria ini dan aku tidak punya cukup nyawa. Maafkan kelakuan saya terhadap Anda. Serangan terhadap Anda sama sekali konyol, dengan semut yang ingin menguji kekuatan seekor gajah, kata Sitong di sini. Maaf jika saya mengunggul Anda dan semua mengikuti keinginan saya untuk menanyakan detailnya. Mari kita ucapkan selamat tinggal dan selamat beristirahat. Sitong pun langsung pergi dari situ. Gila, nyawa gue hampir saja melayang. Sepertinya aku harus cepat menyelesaikan kontrak pernikahan dengan Lyntia dan berbagi kemampuan. Kalau tidak, aku akan bisa terbunuh cepat atau lambat di sini, batin sang MC. Di malam hari pun tiba dan saya MC kita ngorok di kamar Lyntia. Anjir, anak ini. Kekuatan pria itu tidak terduga. Untungnya bola mata alami saya ada di tempat lain. Kalau tidak, saya tidak akan bisa terus melayani Anda, Nona, kata Sitong kepada sang Lyntia. Tiba-tiba selimut sang MC kita. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Katakan saja kalau kamu ingin tubuhku, kata sang MC. Siapa yang mau tubuhmu, anjir? Baiklah, selama kita bersatu, kamu akan mendapatkan kekuatan dewa, jahat dan menjadi dewa sejati. Bagaimana kamu tidak menginginkannya ya? Kekuatan
Dewa, apakah kamu menginginkannya? Kekuatan ilahi Mother of the God. Ya, aku mau, kata si wanita sambil tersipu malu di depan sang MC kita. Alah, dasar anjir. Wanita ini bener-bener kawaii, tapi rasanya nggak bagus. Lihat dia bener-bener cantik luar dalam. Penyihir yang bermartabat tiba-tiba memasang ekspresi malu-malu ngeong. Siapa yang bisa menahannya coba? Lydia, kamu benar-benar sangat cantik. Apa kamu lakukan? Jangan menyentuhku tiba-tiba. Ting, cincin tingkah dewa, cinta dan aura kebijaksanaan membuat orang lain memasuki ke dalam ambisi tas Demon the King. Inilah cincin yang diberikan Mother God kepadaku untuk membuat kontrak pernikahan dengan para penyihir selama kita menikah. Kamu dapat mewarisi kekuatan Mother of the God. Lydia, sebenarnya pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta pada pandangan pertama, kata sang MC yang merayu wanita cantik itu. Aku tidak ingin melihat penyihir lain lagi, Lydia. Aku memutuskan untuk menikahimu hari ini. Hah? Tunggu. Kita belum akrab, kita harus saling mengenal dulu. Itu benar, Lydia, sayangku. Mengapa kita tidak mulai sekarang untuk saling memahami, alias sedang enak-enak? Baiklah kalau begitu. Dia pun pasrah. Bagus, ini dia. Kontak pernikahan tinggal selangkah lagi. Tampaknya sang MC mau nyosor aja. Hampir dilalah diganggu bener oleh si penyihir berambut hijau ini, oleh dia. Gabruk, nani anjir. Dan mereka pun langsung malu-malu ngeong. Dia nih tidak melihat apa-apa, katanya sembari cari muka. Dia nih, apa yang kau lakukan di kamarku lagi? Dasar tukang intip. Wanita sial. Yang mulia. Dia nih benar-benar tidak melihat apa-apa. Mohon ampuni aku. Dia nih pertahankan untuk menyiapkan permintaan. Apaan ini? Wah, anjir. Rupanya mereka langsung gercep. Dengan aku semuanya tidak seperti yang kamu lihat. Paham? Ya, yang mulia, jelas tidur dengan pria manapun dia nih pun tidak tahu. Bukan seperti itu. Itu aku dan pria itu hanya benar-benar main-main kucing-kucingan. Ini jadi parah anjir. Dia nih mengerti yang mulia. Pria itu cuman main kucing-kucingan. Apa kamu mendengarkanku? Mereka benar-benar belaga. Dia nih, ini disebut menghangat tempat tidur. Cuaca dingin, aku membantu dia menghangatkan tempat tidur sebelum tidur. Menghangatkan tempat tidur. Dan terkagetlah kedua perempuan itu. Tentu saja kamu harus menghangatkan tubuhnya saat mau tidur. Lihat ke sini. Itu saja. Ini membuatku menghangatkan tempat tidur, jadi aku tidak perlu memandian malam-malam. Kamu mengerti? Iya. Langsung orang itu pergi. Dan itu mengganggu yang mulia. Gebrek, pergi saja. Oke, segel pintunya agar tidak ada yang masuk mengganggu kita lagi. Istriku, aku sudah siap, mari kita lanjutkan. Aku belum berjanji padamu, kupikir kita harus memulai hubungan antara kekasih. Sepertinya sang MC langsung lebay mengingkat dirinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata wanitanya. Hei istriku, layak menjadi penyihir terkuat seperti ini. Aku juga boleh ketinggalan. Istriku, jangan tertipu oleh penampilanku yang lemah dan buruk. Ayo pukul aku tanpa ampun. Nih, orang ini benar-benar udah cuil otaknya. Apa yang sedang kamu pikirkan sih? Kamu harus tahu bahwa sapi perah dapat menambahkan keajaiban khusus pada susu. Misalnya mengubah ras atau menjadi klan panda. Manusia dan binatang rasanya agak berat di pikiran gua dah. Ada juga hal yang seperti mengubah pria menjadi wanita dan wanita menjadi pria, kata si Tri di sini. Oke, kalau gitu kita langsung enak-enak untuk main.
Tidak. Sial, aku sangat bersemangat, kata sang MC yang teriak. Woi, apa yang kamu pikirkan di kepalamu itu? Itu tidak seperti itu, kata si Tri di sini. Sial, aku sangat iri apa yang kamu lakukan dengan melon si Diani itu. Aku baru saja menambahkan bab sehingga melon-melonnya itu bertambah gede. Lalu beritahu aku apa itu bab melon Diani itu. Itu rahasia dong. Jika aku bocorkan pasti akan memicu perang antara penyihir. Begitu. Apa itu sangat kuat? Sepertinya aku perlu menyerang Daini malam ini, batin sang MC. Oke, aku tidak mau sebanyak itu lagi. Itu terlalu dini. Istriku, mari kita istirahat. Sepertinya sang MC tampaknya mempunyai niat tersembunyi. Tunggu sebentar. Apa kamu akan tidur di kamarku? Hah? Oh, loh. Kan tentu saja, sebagai utusan Mother of the God, kamu harus diamati dengan cermat. Inspeksi semacam ini 24 jam demi teori kamu akan melakukannya. Orang ini benar-benar datang dari mana sih? Otaknya kejedot apa? Baiklah. Kenapa kamu tertawa? Tempat tidurnya hanya setengah, jangan melewati batas ini. Baik, mereka akhirnya tidur berdempetan. Apa menurutmu aku akan tidur begitu saja? Lydia, aku harus melakukannya malam ini. Ching Zeng Hing. Sial, bagaimana dia tahu namaku? Apa dia tahu siapa aku? Batin sang MC. Xing Zeng Hing, apa kamu kenal orang ini? Apa? Ternyata belum tahuan dan dia sudah bangun. Aku tidak tahu, Lydia. Bisakah kamu memberitahu siapa orang ini? Aku tidak tahu secara detail. Aku hanya tahu bahwa dia telah menyebabkan kemalangan bagi banyak dewi. Untuk menipu perasaan mereka, si kurang ajar lelaki sialan itu. Lelaki sialan, kata sang MC yang tampaknya diartikan dirinya sendiri. Awalnya, aku pikir dia dikirim oleh Mother of the God di berusaha dengan Dewi. Aku pikir sebagai seorang utusan kami mungkin tahu sesuatu. Sejak Mother of the God tertidur di dunia setelah berubah. Si kurang ajar anjing-anjing Dewi yang berlari, para utusan para dewa berlarian. Dan zaman Zeng Qingxing adalah masa di mana para utusan dewa muncul secara besar-besaran. Utusan dewa tampaknya telah dipanggil oleh dewa penciptaan dari tempat yang disebut bumi. Mereka muncul dari udara tipis meskipun mereka sangat lemah dan kecil. Mereka jahat dan licik, bisa membunuh kami. Kami tidak dapat membunuhnya, tidak peduli bagaimanapun caranya. Mereka sangat kuat. Kebangkitan tanpa batas. Bumi, apakah utusan dewa merujuk pada permainan game? Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Apa mereka masih bertarung saat ini? Tidak, mereka menghilang begitu saja dan semua penyihir kehilangan ingatan mereka saat itu. Aku baru saja ingat apa yang tampaknya sangat menakutkan terjadi. Kenangan para dewi masih ada di otakku. Tetapi mereka menolak untuk menceritakan sepatah kata pun ketika mereka meninggalkan. Kami hanya mendapatkan satu nama, Ching Zingxing. Orang itu di sini. Aku menyelidiki orang ini dan ternyata manusia juga mengaguminya. Begitukah? Bagaimana situasinya? Semua hal yang aku lakukan dalam game menjadi kenyataan, batin sang MC kita. Dicari, sistem sudah salah mengira diriku. Omong-omong, bukankah equipment epic yang sudah aku bangun dengan susah payah ini? Untungnya wajahku tidak muncul. Ini adalah sang MC kita yang maksudnya memakai armor yang utuh. Urutan hadiah, Qi Zengxing, penguasa manusia dari bekas kekaisaran Huang, dicurigai sebagai klan iblis yang menyamar. Silahkan hubungi penguasa segera setelah Anda menemukannya. Jangan mendekati sendirian.
Hadiahnya 1 miliar koin platinum. Apa? Yang dilakukan bukanlah dia selalu meningkatkan semua dewi itu. Tuh kan, aku sudah bisa menebaknya, bati sang MC. Hadiah hanya setengah dari miliknya. Aku sangat marah. Intinya sepertinya bukan itu deh. Utusan Mother of the God. Ya, penyihir bulan pertama rupanya berpindah tempat. Tampaknya Diana ini adalah seorang mata-mata di Kastel Lithia. Bagus, apa itu benar? Menikahi seorang utusan dapat mewarisi kekuatan Mother of the God. Iya benar yang mulia, itu benar. Daini mendengarnya dengan telinga sendiri di kasurnya. Oh, pantas saja dia ini selalu kepengen masuk ke dalam ruang kamar Lithia. Penyihir Huang Hon. Berita yang sangat berharga. Terima kasih banyak. Tidak berani merupakan kehormatan besar untuk melayani yang mulia. Berita ini menyebar sepertinya di mana-mana. Di antara para penyihir-penyihir kelas dunia di benua itu. Juga di penyihir pengkhianat juga tersebar bahwa cerita itu tentang CMC kita. Zhouke, berita apa yang kamu bawa untukku? Baiklah, aku akan pergi ke Lithia. Aku serahkan kastil ini kepadamu. Juga penyihir wanita kelas top tampaknya pergi dari ke tempat menuju sang MC kita. Ya, semoga Anda beruntung yang mulia. Untuk memperjuangkan kekuatan ilahi, para penyihir akan berkumpul ke satu titik. Sedangkan di sini sang MC malah ngorok habis-habisan. 4 penyihir cantik di dunia sedang memburu sang MC kita. Pertempuran cawan suci di sekitar Wuchen. Pertempuran segera akan dimulai. Berpindah tempat di sini di pemandian air panas. Oh, benar saja, bangunan di pagi hari dan mandi adalah hal yang paling membahagiakanku. Aku rasanya akan meleleh. Nona Lithia, apa yang mulia katakan benar. Mandi di pagi hari menyegarkan seperti ini memang menikmatkan tertinggi dalam hidup. Tapi di bagi yang menyenangkan dan elegan sepertinya ada masalah di dalamnya. Ini ceritanya panjang, kata Lintian yang tampaknya gembira karena bermandikan bersama wanita-wanita cantik di situ. Aku seperti di surga, batin sang MC. Yang mulia, Anda berjanji kepadaku bahwa tidak akan ada manusia di kota ini. Ada alasan yang rumit untuk itu. Manusia adalah makhluk yang paling hina dan tidak tahu malu. Oh yang mulia, tolong gunakan keinginan Anda untuk bertahan hidup dan biarkan serangga ini kembali menjadi debu. Tapi sayang, sihirku nggak mempan padanya, batin Lithia. Apa? Mending nada bicaranya seolah-olah seperti ditipu oleh manusia. Siapa yang berani membuang kecantikan besar sepertimu? Jika aku bertemu orang ini, aku pasti akan membantumu menghajarnya. Kau serangga banyak omong. Oi, kenapa aku berpikir suaramu tidak asing? Aku juga merasa kalau dia sangat familiar, bukan, batin sang MC. Sistem, buka panel status. Level 199, HP 80.000, NP 50.000, SP 100. Namanya adalah Sylvie alias Silver. Info karakter Dark Elf Demon King bawaan Lithia. Loh kok bisa? Bagaimana mungkin dia, seorang Dewi Elf yang baik hati, berubah menjadi Raja Iblis? Apa itu karena aku? Apa itu karena kesalahanku di masa lalu, batin sang MC. Hei serangga, apa kau pernah bertemu sesuatu di tempatku? Tidak sama sekali. Itu mungkin orang lain. Aku baru saja datang ke sini kemarin, batin sang MC. Oh tenang, Silver, kemarilah. Yukata, aku selamat, batin sang MC. Ya, ada apa yang mulia? Untungnya aku jarang menunjukkan wajahku
di game sebelumnya. Jika Sylvie tahu siapa aku akan mampus. Namanya Zheng Xing, si kurang ajar veteran itu. Dulu MC menggunakan masker untuk menutupi dirinya. Silver, kamu dia hanyalah manusia. Aku pikir ada alasan di dalamnya. Jadi aku membawanya hari ini dan aku ingin kamu mengujinya untukku. Itu saja. Akan sangat bagus jika aku mendapatkan izinmu. Yang terjadi, apa yang dibicarakan kedua gadis kecil itu di sana? Apakah itu semacam rahasia? Jangan seperti ini, dicemooh seperti ini oleh dua gadis. Itu sangat menyakitkan bagiku, batin sang MC. Mereka pun memasang wajah yang menyeramkan. Rupanya si Sylvie ini mengeluarkan mantra goib. Nani, apa ini? Kenapa bisa keluar dari air sejenis tumbuhan pemangsa? Namanya Evil Tentacle Vine level 10 Plant Summon. No. Wah, kenapa hal seperti itu muncul di bawah pantatku, anjir? Sang MC tampaknya pergi saja. Jangan ambil handukku. Kau bunga sialan, berani kau. Supaya di sini bunga itu berhenti, entah apa, nggak tahu. Kenapa bunga ini berhenti? Berhenti? Saya tidak memberikan perintah ini. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang terjadi? Bunga itu kemudian menyerang balik Sylvie yang notabene adalah pemiliknya. Ini kenapa? Summonku tiba-tiba menyerangku sendiri. Apa yang sudah kulakukan? Sepertinya karena Tentacle Fan dipanggil oleh Silver untuk menyerangku. Cincin itu menilai Sylvie sebagai musuh. Istana Lithia memiliki 6 lantai yang tersusun rapi. Setiap lantainya banyak lika-liku. Ada banyak kota dan desa yang tersembunyi di setiap lantainya, seperti negara kecil di dalam dungeon. Setiap lantai diperintah oleh Raja Iblis yang kuat, yang tidak bisa ditembus tanpa batas. Itulah kerajaannya. Di bawah aturan mutlak Lithia, Raja Iblis dari setiap lantai mengelola wilayah mereka dengan baik. Dan negara-negara dari semua lantai menghadirkan pemandangan yang makmur. Namun di mana ada cahaya akan ada kegelapan. Itulah sebuah kebijakan. Bahkan jika Lithia mengumumkan penghapusan perbudakan, tidak akan ada jual beli budak, masih pun dilarang, tetap masih ada yang jual beli. Semakin terang cahaya, semakin gelap bayangannya. Kerajaan Lithia, ada sebuah kota di lantai 2 istana, di mana manusia dan setengah binatang atau ajin di sini hidup damai dan tentram. Istriku, kita mau kemana? Apa yang kau lakukan? Kenapa Sylvie terus menatapku seperti mau membunuhku ya? Sial, apakah aku benar-benar jadi kambing congai? Abaikan saja dia. Dia memiliki kebencian yang besar terhadap pria, bukan terhadapmu. Sepertinya mereka semua ingin apa yang aku lakukan pada Dewi sebelum aku menyeberang ke Sekai ini, batin sang MC. Hei, lepaskan tanganku. Gak mau. Sebelum aku memiliki kemampuan untuk melindungi diriku sendiri, aku harus memeluk erat dirinya, alias melindungi diri dalam hati sang MC. Paling aman berada di sebelah istriku. Tidak, aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Sialan anjir. Bener saja, pria itu tidak memiliki hal yang baik untuk dilakukan, batin sang elf cantik ini. Tapi penampilan pria ini agak familiar ya. Katanya selalu terasa sesuatu yang mengesikkan di dalam hatiku. Tolong menjauh dari yang mulia Lithia. Langsung didorong pipi sang MC untuk menjauh. Yang mulia, ini adalah kunjungan pribadi. Jika bisa cobalah untuk tidak menonjol. Meskipun aku jarang menunjukkan wajahku dan warga sipil tidak mengenaliku, tapi kamu
kamu tidak perlu memanggilku dengan nama itu akan terungkap ke publik. Oh, kalau begitu aku panggil Nona Lia saja. Aku nggak mau berpisah dengan Litiaku. Jangan pisahkan aku, kata sang MC teriak-teriak. Dasar kutu kupret, nih rasakan. Kamu terlalu lancang sebagai manusia. Jangan panggil nama yang mulia dengan nama aslinya. Sakit, kata sang MC teriak-teriak. Saya benar-benar minta maaf karena membuat semua orang menunggu. Atas nama toko kami, aku membuat Anda semua bergabung dengan ke dalam hari ini, kata orang teriak di sini. Rupanya itu adalah seorang pedagang cebol. Terima kasih kepada budak penyihir barang hari ini juga sangat istimewa. Seorang budak dari desa manusia, masing-masing 5 koin platinum. Pertama datang dan melayani. Rupanya di sini banyak orang yang ingin membeli budak manusia. Mereka compang-camping dan kusam. Lihat ekspresi mereka hebat. Beri aku 2. Akan kujadikan santapan daging. Rupanya di sini manusia ketakutan setengah mampus. Hei gadis kecil, itu terlihat sangat lembut enak. Aku menginginkannya untuk dimakan. Anjrot. Ibu, aku takut. Tenang mak, jangan takut. Dewi akan melindungi kita. Kepala budak, sepertinya kau memiliki barang yang cukup menarik. Ini, aku kasih kau beberapa emas. Aku ingin semua barang hari ini jangan lupa dibungkus. Gua borong deh. Jangan lupa kasih diskonnya. Namanya adalah Duke of Mechanic. Dia adalah seorang iblis yang bersenjata lengkap. Iblis ini berkarakter dan berkembang biak dari ketakutan dan mengembangkan teknologi magic manusia. Itu adalah Duke of Mechanic. Wah benar, orang yang menarik di kota sendirian. Diam. Awas kau bisa dipotong, diajikan cincang tumisan. Oh maaf tuan, yang kecil ini dikemas untuk Anda. Hanya saja Anda membeli begitu banyak budak. Apa yang akan Anda lakukan kepada mereka? Oh, hari ini adalah hari jadi kota penaklukan yang ke-47. Jadi aku mengundang pangeran besar lainnya ke pesta perayaan. 1 tahun. Saya yakin tidak kekurangan tenaga kerja, bukan? Oh, tidak benar. Aku ingin mengadakan game terburu. Apa? Tempatku manusia ini di tempat berburu. Biarkan mereka melarikan diri, lalu kita panah dari jarak jauh. Anjir, langsung kelengar semua orang ini. Mereka hanya dijadikan hewan buruan saja. Ngomong-ngomong, aku sudah membeli begitu banyak barang sekaligus. Dapatkan aku memeriksa barangnya, kata sang kesatria mekanik. Jika kualitas mangsanya tidak bagus, itu akan mengecewakan pangeran-pangeran lainnya. Oh Dewi, tolong jika ada mendengar doa-doaku, tolong selamatkan kami. Rupanya di sini sang pedang master di sini dan di tempat lainnya. Itu saja yang mulia. Jangan panggil aku yang mulia. Baik Nona Lia. Terulang terus seperti itu, anjir. Menurut informasi yang aku miliki, saat ini semua budak di lantai 2 akan melakukan transaksi di bawah tanah di sini. Hei, saudara yang di sana, apa kamu tertarik dengan gadis manusia yang baru tiba hari ini? Hanya 5 koin platinum loh, Meskipun aku sudah melihat banyak adegan seperti itu di game sebelumnya, aku masih merasa terkejut setelah benar-benar melihatnya, batin sang MC. Jual beli budak manusia telah membentuk sebuah industri dan bahkan hal-hal seperti padang rumput manusia penuh dengan bisnis ini. Budak hari ini budak segar, dan anak bangsawan beli 1 gratis 1, anjrot. Dulu aku dan teman-temanku tidak tahu berapa banyak tempat persembunyian seperti ini. Apakah tidak ada yang berubah setelah datang ke dunia ini sekarang, batin sang MC. Bikin kesal saja. Sungguh dia ditebas oleh Duke Mechanic bahkan tanpa berteriak.
Rupanya anak biru tadi dibuang setelah dibunuh oleh Duk Mekanik. Anak ini meninggalui di jalan. Apakah itu budak manusia? Sepertinya masih bernafas. Silver, sembuhkan dia. Heal tingkat lanjut. Dalam game, Lithia adalah penjahat yang kejam. Tapi apa akhir dari belas kasih ini untuk manusia? Batin sang MC. Lithia, apakah dia benar-benar seperti di dalam game? Apakah dia seorang penjahat level tinggi? Batin sang MC. Tampaknya di sini sang budak mulai bangun. Aku mohon tolong aku, kata sang wanita itu. Ayah, ibu dan orang-orang desa semuanya ditangkap. Maksudnya, apa kamu ingin menyelamatkan mereka? Aku adalah iblis, gadis manusia. Berurusan dengan iblis ada harganya. Tak apa, aku rela menyerahkan nyawanya atau segalanya untukmu. Oh, baiklah. Kontrak telah dibuat. Kalau begitu, serahkan sisanya padaku, kata sang wanita kejam itu. Hah, tidak cukup. Benar-benar tidak memenuhi syarat untuk perlombaan. Begitu juga gadis manusia kecil tadi, dia ditebas tanpa melawan sama sekali. Grenduk, dengar, jika begini terus hal besar akan terjadi. Jadi aku sangat sulit untuk ditangani, kata pedagang budak. Kamu, jadi apa kaisar jauh dari gunung tidak ada yang bisa membawaku ke lantai 2 ini kecuali manajer umum? Sepertinya di sini Grenduk benar-benar sombong. Nadanya tidak terlalu kecil, hanya orang bodoh saja yang berani membuat masalah di sini. Tiba-tiba ada Lithia datang. Hah? Siapa kau? Berani juga kau di tempat ini membuat onar. Orang kotor tetap akan menjadi kotor. Apa kau siap membayar harganya? Kata sang wanita. Tampaknya sekelompok tikus sudah datang. Anjir, di sini berani juga ini orang. Ada apa dengan orang-orang ini? Para penjaga. Kenapa bahkan datang paling dasar pun tidak bisa dibaca? Sepertinya mekanik di sini merasa jengkel. Apakah mereka pengguna sihir anti pengintaian? Sepertinya samurai mekanik tidak bisa membacanya. Wow, ini Duke of Mechanic. Setidaknya Duke of Mechanic bisa dikalahkan dengan menggunakan kekuatan 2 raja manusia. Aku tidak akan mati oleh AOE kan? Batin sang MC. Hei, wanita sial, kau menghinaku tadi dalam suasana hati yang senang nih. Sebaiknya kau pergi sebelum aku tebas. Mengingat hidupmu, aku sarankan kalian untuk tidak ikut campur dalam hal-hal yang tidak berguna. Jarang sekali mengadakan game berburu, tapi aku merasa sangat kecewa karena kelemahan dan ketidakberdayaan para budak-budak itu. Aku harus mencari budak baru sekarang. Aku tidak punya waktu untuk meladeni kalian. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Dasar kurang ajar. Beraninya kau menindas yang mulia. Beraninya kamu pikir kamu siapa? Sepertinya di sini sang elf marah total sehingga ruangan itu menjadi berantakan. Apa ini? Dan ruangan itu bahkan bangunan sekelilingnya ditumbuhi tanaman yang menggeliat sehingga Duke of Mechanic pun terlempar dengan pedagang budak. Anjir, siapa kamu ini? Kamu yang memberaninya kamu melawanku. Kamu itu membeli dan menjual budak di wilayahku, dasar sampah. Oh, ini kekuatan yang menindas ini mungkinkah? Apakah Anda yang mulia Lithia? Para penduduk desa pun berhasil diselamatkan. Ibu, bapak, apakah kalian baik-baik saja? Kata bodah kecil itu. Dewi, memberkati anakku, kamu belum mati. Ibu, aku baik-baik saja. Tidak ada Dewi di kota iblis ini. Terima kasih banyak telah menolong kami, kata manusia-manusia itu.
Jangan berterima kasih padaku. Jika bukan karena belas kasihan yang mulia, kamu tidak akan hidup sampai sekarang. Jika kamu ingin mengucapkan terima kasih, ucapkanlah ke raja tertinggi tempat ini. Yang mulia Lithia, ucapan kata-kata terima kasihmu yang rendah hati ini kepadamu, kata mereka. Tampaknya di sini sang wanita pun jengkel. Apakah itu yang mulia Lithia? Yang mulia Lithia ada di sini, raja kita, kata orang-orang sambil menyembah-nyembah. Lihat ke atas subjek. Kalian dengarkan, aku di sini hanya untuk berurusan dengan beberapa orang yang bukan bermaksud untuk menimbulkan kericuhan begitu besar. Kau mengerti? Silver, di lantai 2 manajemenmu, bagaimana kau harus menghukummu? Karena mengabaikan hukum raja dan menjual beli budak secara pribadi. Dan berbicara menentang raja. Ya, mengabaikan hukum adalah kejahatan yang mulia. Dan berbicara kasar kepada yang mulia juga merupakan kejahatan penipu, menipu raja. But menurut pendapatku, yang sederhana dosa kedua orang ini tidak bisa diampuni. Dan mereka harus dijatuhi hukuman mati. Nani? Terkejutlah mekanik samurai di sini. Yang mulia Lithia, saya mohon lihat wajah majikan saya yang memperbudak penyihir. Maafkan si kecil ini, tolong jangan bunuh si kecil ini, kata sang pedagang budak. Memperbudak penyihir, mengetahui bahwa kau dilarang untuk menjual belikan budak, kau masih membuat masalah di wilayahku. Apa majikanmu mengkhawatirkan wajahku? Di sini Lithia pun murka parah. Kau sudah kehilangan keinginan untuk bertahan hidup. Langsung di-kill saja dengan kill instan. Dia pun langsung maksudnya ditangkap oleh tangan mata yang tak terlihat. Oh maaf, aku tidak akan berani lagi. Tolong, anjir, tolong tunjukkan belas kasihan Anda. Sepertinya di sini samurai mekanik juga ketakutan dan meninggoy seketika. Roh-roh itu keluar dari pedagang budak. Aku menerima keinginanmu untuk bertahan hidup, tapi bagaimanapun juga kau adalah iblis rendahan dan memancarkan bau busuk. Oke, giliranmu untuk mampus. Berarti apa keinginanmu? Aku sangat menantikannya. Yang mulia, itu... dia pun kabur dari tempat sana untuk menyelamatkan diri. Beraninya kabur kau, Dengan tangan iblis di sini, Lithia pun mengurung sang mekanik samurai dan dia pun masuk ke dalam sebuah lingkaran barrier. Tidak, saya tidak ingin mati. Yang mulia Lithia, maafkan aku. Anda dapat melakukan apapun yang inginkan daripadaku. Tidak, aku memberi Anda 1 juta. Tolonglah maafkan aku. Ingin membeli hidupmu seharga 1 juta. Bounty-mu saja hanya 1 juta. Meskipun aku tidak peduli sama sekali sih, kematianmu lebih berharga bagiku, kata Lithia di sini. Kemudian tampaknya si samurai mekanik melawan diri. Kurang ajar, meledaklah dia di sana. Wih, bagaimana letusannya? Aku sangat luar biasa. Kamu lihat? Bukankah dia selalu berada di belakangku sebelumnya? Sepertinya sang MC di sini tenggelam di bawah lantai. Sial, Silpi orang ini sejenak jadi melepaskan AOE, tapi pandangan bulu, jika aku tidak memakai cincin giok, aku pasti mampus. Ini adalah rekan tim ampas batin sang MC. Tiba-tiba ada panci yang mau ngarah kepada gundul sang MC. Untungnya Wu Chen adalah pria level SS beruntung. Tidak sulit untuk diganggu oleh hal-hal kecil, kata sang MC di sini. Tiba-tiba dia tertimpa uang segede gaban. Lihat. Ding, host terdeteksi mengambil drop bos sistem mulai 1 juta. Dan tercengohlah Lithia karena sang MC mampus ketimpa duit segede gaban. Ding, sistem tertidur dan instalasi gagal dan mode otomatis diaktifkan. Aktifkan mode drop sharing yang akan membagikan drop dengan Lithia. Menganalisis drop, koin platinum mata uang umum di Cina
Daratan totalnya 10.000, maksudnya 100.000 koin. Oke, aku terima oleh sekarang koin ini, kata sang MC di dalam hatinya. Terkadang terlalu beruntung bisa membuat sakit kepala. Tampaknya sang MC mulai tidak sadarkan diri karena dia tertimpa duit segede gaban. Scene berpindah flashback 1000 tahun yang lalu. Di kuil elf, Dewi, tolong menikahlah denganku, kata sang pemuda yang merayu seseorang. Cintaku harus menjadi pejuang sejati. Pria pemberani, kamu dapat membuktikan keberanianmu dengan kekuatanmu. Aku akan menjanjikanmu sebuah permintaan padamu. Namanya adalah Sylvie. Silakan ambil Arcle of the Kingdom, Cold Iron of the Elf Rival, dan masing-masing ada 999. Di sini si Sylvie dulu masih berupa ratu elf yang sangat cantik. Apa? Ini akan memakan waktu 1000 bulan untuk mencari bahan-bahan ini. Apa butuh waktu lama untuk mencari bahan-bahan ini? Jelas kau itu sangat lemah. Sepertinya sang MC sudah ada di depan sang wanita laki-laki tadi. Aku sudah mengumpulkan semua bahan-bahannya. Rupanya sang MC dulu menggunakan topeng. Ching Sheng Feng telah menyelesaikan misi. Levelnya saat ini ada 99. Bucen nomor 2 ID pemainnya adalah Job Warrior. Menurut kesepakatan sebelumnya, bisakah Dewi menyetujui permintaan saya? Saya harap Anda akan membuatkan sepasang cincin kawin untukku menggunakan Sung Rojet. Tidak masuk akal, kata orang ini. Apakah adalah harta paling berharga dari ras kita? Ini juga merupakan tanda pernikahan dengan para dewa. Sebagai utusan, apakah kamu ingin menikahi Dewi kayak gua ini, kata Sylvie. Sejujurnya aku jatuh cinta dengan wanita yang sulit dijangkau. Mungkin perasaanku terlalu berlebihan, tapi aku tidak bisa menahan lagi. Aku telah jatuh cinta padanya. Sosok yang mulia itu, mata yang menginginkan seperti bulan yang cerah, membuatku tergila-gila seperti orang kelaparan. Tingkat kesukaan Sylvie pun naik menjadi 50%. Ya ampun. Kesukaan Sylvie menjadi malu-malu ngeong. Untuk mewujudkan perasaan ini, aku telah melakukan perjalanan jauh dan luas, dan telah melalui semua jenis kesulitan yang merintang di jalanku. Tolong, berjanjilah padaku, penuhi emosiku saat tulus ini. Kalau begitu, perasaan ini akan menggunakan seluruh hidupku untuk menjagamu. Bahkan jika tubuhku musnah, dan semuanya kata-kata gombal maut di sini keluar dari congor sang MC kita. Tampaknya si laki-laki yang melamar ketakutan. Pengakuan yang menyentuh. Gue kalah anjir, gue kabur aja, katanya. Kampret, hati kekanak-kanakan pria tua itu dasar. Tampaknya kata-kata sang MC juga membuat Long Ashen tadi yang lamar menjadi kabur dan berdarah-darah. Pengakuan cinta ini membuatku malu. Maksudnya rupanya kesukaan Sylvie telah ke tahap jatuh cintrong. Wah, jika pria pemberani ini tidak akan dapat keberatan dengan paras cantik putriku di klan yang menentang pernikahan atas ras. Tapi aku ini seorang dewi, bagaimana aku bisa-bisa dengan manusia? Muka Sylvie pun memerah, menandakan dia sudah jatuh cintrong kepada sang MC. Hari itu aku percaya apa yang dia katakan. Kemudian terlepas dari semua kesulitan di tangan, dia menyelinap ke sarang perdagangan budak elf sendirian untuk menyelamatkan orang-orangku, yang juga membuat lebih banyak orang setuju dengan pernikahan kami. Rakyatku juga mendesakku untuk menikahinya. Oleh karena itu, aku menyerahkan kepada cincin kawin tingkat dewa, yaitu cincin giok dari madu raja peri, yang hanya dapat diciptakan oleh Dewi dalam hidupnya untuk satu orang saja, dan nantinya harus bisa memakainya untuk
anaknya sendiri seumur hidup, alias sang wanita harus menyerahkan seumur hidupnya kepada pria. Cheng Zixing, itu hanya gelarmu kan? Bisakah kamu memberitahuku nama aslimu? Lagi pula kita mengincar hubungan seperti itu kan? Aku Wu Chen, itu nama asliku. Aku sudah menemukan seseorang yang layak untuk mempercayakan hidupku, batin sang MC. Setidaknya aku pernah berpikir begitu dalam hatiku. Tetapi itu tidak bagus. Pengantin prianya pun pergi di hari pernikahan. Bagaimana bisa orang besar itu menghilang cepat kali? Semua cari sempat dia ketemu. Sepertinya di sini Sylvie sakit hati karena ditinggal pergi saat pernikahan oleh sang MC. Dewi, kemana Anda akan pergi? Dewi, ada tidak apa-apa. Rupanya di sini Sylvie pun nangis deras keluar dari air matanya. Dia pergi tanpa pamit dan menghilang dengan cincin itu. Seperti lagunya Om Didi Kempot almarhum yang sangat menyentuh itu. Aku digigit oleh kebencian. Sepertinya sang kita pergi dan membuat perasaan Sylvie menjadi acak-acakan, dia pun menjadi jahat. Aku akan membuatmu membayar atas penghinaan ini. Bohong kan? Ini tidak nyata. Dewi kita telah jatuh dalam kegelapan. Wu Chen, kau harus mampus. Karena itu aku kehilangan untuk menemukan pria itu. Aku bergabung dengan langkah penyihir Lithia si gelap gulita itu. Aku juga menyalahkan diri sendiri karena sendirian di negara dalam dan gagal memahami urusan dunia, mempercayai omong kosong manusia itu. Bagaimanapun itu bukan lagi diriku yang naif seperti dulu. Selamat siang Yang Mulia Sylvie. Aku tahu aku akan kesana sekarang. Saat ini aku harus memenuhi pembantu Yang Mulia dan menggunakan jaringan informasi untuk mengusir pria keluar itu. Kemudian hancurkan dia menjadi ribuan keping. Itulah dendam Sylvie. Sylvie, penjaga tingkat 2 ada di sini untuk melapor. Yang Mulia Lithia, apakah Anda mencariku untuk sesuatu? Oh, Silver, kerja bagus, kebetulan Anda yang ingin kutanyakan padamu. Bisakah kamu melihat apa yang terjadi pada orang ini? Dia sudah seperti ini sejak dia tiba. Sekantung koin menjatuhinya. Aku pusing sekali. Aku butuh Lithia untuk menciumku, kata sang MC terus mengigo seperti itu. Apa kamu memiliki masalah dengan otakmu? Kata Lithia yang tampaknya jengkel. Sylvie pun terdiam 1000 bahasa. Tidak Yang Mulia, dia hanya berpura-pura menjadi bawang putih yang tidak berguna. Tinggal dihajar saja mungkin bisa sembuh. Dan sang MC pun terkejut. Sebagai asisten serangga saya tidak berhasil. Dia akan mati oleh sekantung koin belaka. Jangan pura-pura deh. Jika kau tidak mau bangun, aku akan memanggil para goblin untuk mencincangmu. Tidak, aku merasa segan. Jauh lebih baik tolong jangan ganggu aku, Pak Goblin. Lah lihat, dia langsung bangun kan. Rupanya Lithia juga langsung tercengoh melihat kelakuan sang MC. Kampret, Sylvie emang kampret. Cuman Lithia ku langsung lenyap seketika. Jangan menempel padaku saat tubuhmu baik-baik saja. Aku akan pergi ke pesta teh penyihir sekarang dan aku sangat sibuk. Pesta teh penyihir, batin sang MC. Pertemuan antara para penyihir untuk membuat berbagai keputusan penting. Dapat dikatakan bahwa isi pertemuan itu terkait dengan dinamika seluruh dunia iblis. Ini adalah kesempatan bagus untuk mengumpulkan informasi dunia ini. Bahwa aku juga ikut pergi dong, kata sang MC. Jangan bercanda. Kau pergi ke pesta teh penyihir? Kau itu bukan penyihir. Apa kau bilang? Aku ini seorang utusan dari Mother of God. Kenapa aku tidak bisa berpartisipasi untuk kepada teh penyihir? Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Aku sangat merepotkan jika diketahui oleh penyihir lain. Aku tidak ingin meningkatkan pesaing dalam urusan percintaan. Dengar baik-baik, bahkan jika ada kemungkinan untuk menikah, kamu adalah milikku seorang. Aku tidak akan memberikanmu pada penyihir
lain. Tunggu, apa-apaan wajahmu itu menjijikan, kata sang MC. Sorry, maksudnya kata Lydia yang melihat sang MC mukanya kayak codot. Tunggu, apalagi? Ayo menikah sekarang tidak? Ayo kita buat anak, kata sang MC yang kepengen langsung merebut Lydia di depannya. Tunggu, setelah kita selesai kita akan berkenalan satu sama lain sebelum membicarakan langkah selanjutnya. Anak itu terlalu dini, kata Lydia. Anjir, manusia bodoh ini benar-benar bikin muak diriku. Aku tidak tahu kenapa setiap kali aku melihat pria ini mengatakan hal-hal buruk, dia selalu tidak bisa dijelaskan. Aku ingin benar-benar membunuhnya, batin Sylvie. Tunggu dulu, aku sungguh tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Aku akan terlambat. Kali ini aku akan dipanggil oleh penyihir bulan purnama lagi. Hah, Silver, aku serahkan orang ini kepadamu, jaga untukmu. Aku belum pernah mendengar asisten membuat penyihir merawat hewan peliharaan. Tidakkah yang melihat tahu bahwa aku membenci manusia? Tidak mungkin, aku tidak bisa menemukan orang lain. Semakin sedikit orang yang tahu tentang keberadaan orang ini semakin baik, kata Sylvie. Anu Lydia, aku sendiri sebenarnya baik-baik saja. Tidak ada masalah, tidak perlu dijaga oleh dia. Tidak. Seorang harus menjaga dirimu. Dan aku dapat yakin siapa yang tahu jika kamu akan berlarian kemana kesini dan membuat onar. Mati aku. Aku tidak mau berduaan dengan Sylvie. Aku harus memikirkan cara, batin sang MC. Lydia sayang, kamu terlalu gugup. Aku memandang rendah penyihir lain karena perasaanku padamu itu abadi. Kamu tidak usah ragukan cintaku ini. Perasaan aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk melindungimu. Bahkan jika tubuhku musnah, dimusnahkan perasaan ini akan tetap ada selamanya sampai maut memisahkan kita. Tiba-tiba kata-kata itu teringat bahwa Sylvie juga pernah dirayu gombal oleh sang MC dengan kata-kata itu. Tercenguhlah Sylvie di sini. Dia pun teringat oleh sang MC yang menggunakan topeng masker merah itu. Perasaan familiar ini, apakah dia benar-benar si Wuchen? Wuchen? Hei Silver, ada apa denganmu? Bahkan jika kamu tidak ingin merawat orang ini, jangan menangis. Tidak ada. Begitu saya melihat pria ampas itu, saya tidak bisa berhenti memikirkan Cheng Xingjing, kata si Sylvie. Sungguh, aku sudah bilang padamu untuk berhenti memikirkan si kurang ajar kampret itu. Aku akan pergi sekarang juga, orang ini untukmu dulu. Mampus gua. Tidak bisakah aku melarikan diri, batin sang MC di sini. Kalau begitu jangan khawatir yang mulia. Serahkan orang sial ini padaku. Sepertinya perlu untuk menguji pria ini lagi, batin Sylvie. Saya pasti akan membiarkan dia menghabiskan hari yang tidak akan pernah dia lupakan. Jangan pernah melepaskan petunjuk apapun tentang Wuchen, batin sang peri cantik itu.